喧嘩中によそ見すんなよ、バカが。辛かったでちゅね、僕ちゃん。感触を起こして可愛いで済むのはせいぜい小学生までだよ。こんなすごい、相手が勝手に転んでるみたいだ。Halo para wibu, apa kabarnya kalian semua? Melanjutkan cerita pada video kemarin. Dari anime Windbreaker episode 3 dan 4, Mimin kali ini akan melanjutkan ceritanya kembali. Untuk episode 5 dan 6, yuk kita simak bareng-bareng. Mereka semua pun mulai pergi, dan diantar ke suatu tempat di mana pertarungan itu berlangsung. Tempat yang mereka lewati banyak sekali toko-toko yang sudah tutup. Sakura pun mulai menanyakan, kenapa si Nirai ini juga ikut padahal tidak bisa bertarung? Yang ternyata si Nirai ini ingin sekali belajar sesuatu. Sasete kudasai. Dari pertarungan ini, dan ini juga menyangkut harga dirinya. Mereka pun akhirnya telah tiba di markas milik Shishitoren, di mana markasnya itu berupa bioskop yang sudah tidak dipakai. Dan tibalah mereka di suatu pintu. Di balik pintu itu sudah menunggu para anggota Shishitoren lain yang hendak melihat pertarungan ini, melihat suasana ini yang penuh ketegangan. Membuat si Nirai ini menunduk dan ketakutan, serta bertanya-tanya apakah dirinya bisa keluar hidup-hidup. Sakura pun menegaskan, bukankah dirimu kesini karena ingin belajar sesuatu? Maka dari itu tegakkan kepalamu dan lihat ke depan. Melihat suasana ini yang begitu ramai, Umemiya menegaskan jika pertarungan utamanya adalah dirinya melawan Tomiyama. Jadi pertarungan WG lain tidak akan dihitung, yang membuat mereka bisa dengan santai berkelahinya. Tapi mereka semua ini tidak ingin santai dan berusaha untuk menang. Tomiyama pun tidak sabar untuk bertarung dengan Umemiya. Tapi, Togame menegaskan, jika itu belumlah saatnya Tomiyama untuk bertarung, karena dia adalah pemimpin. Arima mengajukan diri untuk bertarung duluan melawan Sugishita. Karena Sugishita sudah rese melihat ke sini terus. Sugishita pun mulai berjalan ke panggung, dan dipanggil sebentar oleh Sakura. Jika dirinya sampai kalah, Sakura tidak mau berurusan oleh pria yang kalah oleh para orang culun ini. Nirai mengecek buku catatannya dan mengetahui, jika si Arima pernah mematahkan tulang rusuk orang dengan sekali pukul, si Arima pun mulai kesel lihat Sugishita karena melihat tatapannya. Dan si Arima pun mulai melancarkan strateginya. Dengan menyebut si Umemiya ini lagi dalam bahaya, Sugishita yang sangat mengagumi Umemiya, akhirnya tatapannya mulai teralihkan, dan berakhir muka dia ditonjok dengan sangatlah keras. Karena Sugishita ini yang memang tergolong kuat, dan juga kesal, pemimpinnya diledek seperti itu. Langsung saja Sugishita meremas tangan serta kepalanya, dan menjatuhkannya dengan sangat keras. Yang membuat Arima tersungkur ke tanah dan langsung pingsan. Semua orang pun terkejut karena si Arima langsung kalah seketika. Dan juga pada kebingungan siapa sebenarnya anak itu, Tomiyama pun tepuk tangan dan bergembira karena dia sangat kuat. Tapi ini yang membuat anak-anak Bofurin kebingungan, karena dia itu telah mendukung lawannya sendiri dan tidak simpati oleh kawannya. Umemiya pun memuji Sugishita, jika dari dulu sampai sekarang dia tetaplah kuat. Sementara si Sakura tidak kaget, karena dia sudah tahu seberapa kuatnya Sugishita, dan pertarungan berikutnya adalah Suo melawan Kanuma. Tapi sebelum bertarung, Tomiyama meminta anggotanya untuk menyeret Arima keluar dari panggung. Dan bahkan anggotanya itu juga menendang Arima,
dan memandang rendah dirinya. Suo pun mulai percaya akan omongan Sakura tentang keinginannya yang mengincar puncak. Tadinya dipikir Suo omongan Sakura itu sangatlah bodoh, tapi akhirnya dia mulai percaya oleh kata-kata itu, serta tindakannya yang memiliki inti kokoh, dan sepertinya si Suo ini juga mengincar puncak, dan tidak akan kalah dari Sakura. だから君に負けないように俺も頑張るよ。 Kanuma dan Suo pun mulai berhadapan satu sama lain. Sakura juga sangat penasaran tentang Suo dan bertanya ke Nirei. Jika si Suo ini dari SMP sudah kuat serta terkenal, tapi tidak ada informasi lebih detail lagi tentang Suo, dan Hiragi juga membenarkan hal itu. 確かに名前はよく聞いたことはあるが、詳しいことは知らんな。 Di panggung Kanuma terlihat sangatlah kesal dan menggigit kuku. Karena kawan dekatnya itu telah kalah, si Suo juga meledeknya. Jika si Kanuma ini rupa-rupanya bisa marah demi temannya. Tapi si Kanuma ini pemikirannya seperti anak kecil, dan belumlah dewasa. Hingga Suo menyebut dirinya itu anak manis, karena bertingkah seperti korban. 辛かったでちゅね、僕ちゃん。あれが優しいやつのする顔か？ Di sini pandangan Suo berubah dan terlihat lebih tajam dari biasanya. Si Kanuma mulai teriak dan melancarkan sebuah pukulan. Tapi dengan mudah dan cepat dihalau oleh Suo. Dan si Suo juga bilang, bagaimana kalau kita menuju ke tangga kedewasaan bersama? 俺と一緒に大人の階段登ろうか。 Di sini sepertinya si Suo itu memiliki semacam teknik kungfu. Karena sudah beberapa kali si Kanuma menyerang. Selalu dengan mudah dihindar oleh Suo. Dan langsung membuat Kanuma terkapar dengan cepat. Pertarungan ini berlangsung cukup lama. Dan rupa-rupanya si Suo hanya ingin bermain-main dengan dia. Yang membuat si Kanuma ini dipermalukan. Serta membuat kondisi mentalnya hancur. Karena si Kanuma ini rupa-rupanya cukup terkenal di kelompoknya. Yang akhirnya membuat para anggota lain tidak sabar dan minta agar dia dihajar saja. Kondisi Kanuma saat ini benar-benar hancur mentalnya. Karena dia selalu berpikir jika dirinya akan sama seperti yang lain, yang akan dibuang ketika lemah. Dan akhirnya Suo juga bisa menebak apa yang dipikirkan Kanuma. Dan akan membuat hal itu terjadi. Tugame mengucap, jika pertandingan ini dihentikan saja. Karena si Kanuma telah membuat Shishitoren malu, yang pada akhirnya Kanuma pun dibuang dan bukan rekan mereka lagi. Para anggota Shishitoren merasa kebingungan dengan apa yang mereka lihat, karena si Kanuma tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Suo. Dan dia benar-benar dipermainkan. Suo pun mulai turun dari panggung, dan dia dipuji oleh Umemiya. Karena dirinya yang sangat kuat, Hiragi pun terlihat blak-blakan, karena si Suo bisa terlihat emosional. Suo menegaskan jika dirinya tergerak oleh Sakura karena tindakannya. Tapi si Sakura menganggap jika si Suo ini belum bertarung dengan serius, dan meminta jika bertarung dengan dirinya suatu saat, haruslah serius. Suo pun menolaknya, karena si Sakura ini terlihat merepotkan. Sakura-kun mendou sou da shi, teawase shitaku nai na. Yang membuat Sakura ingin memukul Suo karena omongannya. Tapi dia dihalang oleh Nirei. Komakai na. Umemiya pun menganggap jika mereka ini saling mengerti dan paham. Serta memahami jika punya dorongan dari luar itu sangatlah penting. Dan sepertinya mereka semua ini akan menjadi tim yang sangat bagus. Bisa dilihat jika si Kanuma ini sedang menarik Arima ke pinggir dari panggung itu. Yang membuat Arima tersadar dan mulai bilang jika Kanuma juga kalah. Owari da. Owari. Bokutachi. Owatta yo. Dan mulailah pertarungan berikutnya. Yang membuat Sakura sudah nggak sabar mau bertarung. Tapi ternyata nggak jadi, karena si Sako mulai bangun. Dan menunjuk Hiragi untuk segera bertarung. Si Tonggame ini juga belum terlihat ingin naik panggung melawan Sakura. Hiragi yang aslinya adalah wakil ketua, sama seperti halnya Togame. Yang seharusnya Hiragi lah yang melawan Togame. Tapi karena dia ada urusan dengan Sako di masa lalu. Shishitoren ni haittan da na.
こうなった以上仕方ねえ。 Yang akhirnya pertarungan itu dia percayakan oleh Sakura. Togame juga tidak percaya jika si Sako sendirilah yang meminta untuk 1 lawan 1, dan bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu antara Sako dan Hiragi. Tomiyama pun juga nggak sabar untuk melihat pertarungan Sako melawan salah satu dari 4 Raja Bofurin. でもさ暴風林の四天王とサコちゃんの対マン見れるなんて楽しみでしかないよね。 Mereka berdua pun mulai bersiap untuk bertarung. Dan Hiragi bilang jika dirinya akan menang. Bisa dibilang pertarungan mereka ini sangatlah sama kuat. Sako pun juga bilang jika ini akan menjadi kemenangannya. Dan dia merasa sangat diremehkan. Semua penonton pun mulai bersemangat. Karena si Sako berhasil membuat Hiragi terpojok dan membuat dia dalam posisi bertahan. Di Shishitoren rupa-rupanya si Sako ini adalah 5 orang petarung terbaik. Yang pantas saja bisa berhasil memojokkan Hiragi. Dan sepertinya si Sako juga sudah banyak bertarung dengan siapapun. Yang akhirnya Hiragi kena tendangan telak di wajahnya. Yang membuat dia terlempar cukup jauh. Hiragi di sini terlihat tergeletak dan tak berdaya. Sako juga komen jika si Hiragi ini tidak ada kemajuan dan malah makin lemah. Dan dia juga komen, inilah akibatnya jika bergaul dengan orang-orang seperti mereka. Sakura pun terlihat kesal dengan Hiragi dan memanggilnya gigi lancip jika si Hiragi ini tidak bertarung dengan benar dan membuat mereka jadi ikut diremehkan. Di sini si Suo malah tertawa melihat Sakura karena dia pikir si Sakura sedikit demi sedikit mulai khawatir akan temannya. さくらくんにも少しずつ仲間意識が出てきたんだなって。 Dan malah membuat si Sakura mukanya memerah. Sakura juga beralasan, dia itu cuma kesal karena diremehkan. Umemiya meminta Sakura untuk tenang saja, dan malah memberi peringatan ke Sako. Jika si Hiragi ini adalah salah satu raja di Bofurin, dan diberi gelar Tamon, ataupun bisa disebut Bishamon, yang berarti seseorang yang dapat mengendalikan pertempuran. Di sini terlihat jika si Hiragi bangun dan memegang pundak Sako. いやー、久しぶりにいい蹴り食らった。来た。 Hiragi malah kesenangan. Jika dirinya ini sudah lama tidak kena tendangan yang kuat, Hiragi mulai menggenggam tangannya dengan kuat dan mulai memukul. Tapi ternyata serangannya meleset. Dia jadinya juga malah memperlihatkan sisi yang memalukan ke adik kelasnya, dan bahkan tuh bocah ngomel ke dia. で1年にどやされて恥ずかしいったらね。薬がいくらあっても足りねえや。 Memperlihatkan flashback dari Hiragi dan Sako sewaktu SMP. Di sini Sako terlihat sedang dibully dan dipukul oleh sejumlah siswa. Karena si Sako ini sangatlah pintar di kelasnya, yang membuat para siswa lain iri melihatnya. Di sini Hiragi mulai muncul dan menghajar mereka semua yang membuli. どうしてって、どう見ても弱い者いじめだろうが。 Karena Hiragi itu nggak suka melihat mereka yang kuat, tapi malah menindas yang lemah. Rupa-rupanya si Sako ini nggak bisa berkelahi dan meminta Hiragi untuk mengajarinya. Dari sini si Sako dan Hiragi terlihat sangatlah dekat, yang membuat Sako selalu mengagumi Hiragi. Karena meskipun Hiragi tidak membuat kelompok sendiri, orang-orang secara alami akan terus mengikutinya. Hal ini membuat Sako ingin terus di sampingnya dan memberikan dukungan. Setelah mereka lulus, Hiragi berencana untuk masuk ke Furin dan meminta Sako agar tidak mengikutinya lagi. Sako diharuskan fokus mencari tujuan baru dan jadi diri sendiri. なあ、サコ。お前はついてこない方がいい。お前はお前で新しい目標を探せ。 Sako sebetulnya berharap jika di Furin Hiragi bisa berada di puncak. Tapi si Hiragi itu tidak menginginkan naik ke puncak, karena dia ingin mengikuti seseorang bernama Umemiya. Dari sinilah Sako mulai bertarung sendiri, dan sudah banyak mengalahkan orang. Sako sangatlah terobsesi untuk menjadi kuat, dan ingin mengalahkan Hiragi serta membuatnya menyesal. Tomiyama dan Togame pun mulai mengajak dia untuk masuk ke Shishitoren. よければうちのチームに来ない？強い奴はいるか？そりゃもちろん。 Karena di sini adalah tempat di mana kekuatan adalah segalanya. Semakin kuat seseorang,
maka semakin tinggi juga hasil yang bisa didapat. Hiragi dan Sako pun mulai bertarung kembali. Yang berambisi jika Sako tidak akan kalah dari Hiragi, karena selama ini dia selalu mengalahkan orang kuat. Tapi nyatanya Sako mengalami kekalahan, akibat ditonjok Hiragi di bagian perutnya. 期待に応えてやれなくてすまなかった。 Dan sejatinya Sako ini nggak pernah membenci Hiragi, karena Hiragi akan selalu menjadi tujuannya. Dia nggak peduli jika Hiragi mau ikut dengan orang lain. Yang dia inginkan sebenarnya hanya ingin Hiragi berucap, ikutlah dengan dirinya. てっぺんを取る時も取った後も俺はずっと柊さんについていく。 Sako pun terlihat jatuh dan pingsan. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Hiragi. Semua siswa pun terlihat kebingungan jika Sako juga ikut kalah. あれが暴風林四天王柊斗真。 Togame pun menyuruh anggotanya agar menurunkan Sako. Tapi terlihat tidak ada yang mau menurunkannya. Hiragi pun mulai menggendong Sako dan menurunkannya. いい。俺が下ろす。 Togame pun berterima kasih. Tapi dia juga sudah mau langsung copot jaket milik Sako dan dilarang oleh Hiragi. Karena hal semacam ini bisa dilakukan setelah semuanya telah selesai bertarung. こんなことしててもチームが強くなるとは思えねえけどな。 Dan itulah rangkuman alur cerita Windbreaker, episode 5 dan 6. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe ya, agar Miminnya bisa terus semangat bikin kontennya. Terima kasih.